Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Jumpa Hamzah, sebuah channel yang akan membahas tentang ilmu-ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan juga sosial budaya. Ya, nama channel ini adalah nama channel baru. Di tahun 2023 ini saya merubah dan mengganti nama channel dari yang sebelumnya Z2H Insight menjadi channel Jumpa Hamzah. Karena berbagai macam pertimbangan, salah satunya adalah mudahnya penyebutan nama dan juga mudahnya pengetikan di searching YouTube atau di penelusuran YouTube dan juga di penelusuran Google. Mudah-mudahan nama channel baru ini memberikan berpengaruh, berdampak positif kepada seluruh masyarakat di seluruh dunia dan juga di Indonesia tentunya. Selamat datang kembali di channel Jumpa Hamzah. Oke, kita pada episode kali ini akan membahas seputar boleh dikatakan seputar ruang angkasa ya. Karena kita hidup di bumi ini tentu memiliki berbagai macam konsekuensi-konsekuensi. Salah satu konsekuensi terbesar adalah kita hidup di bumi harus siap untuk bertabrakan dengan galaksi. Nah, galaksi apa itu? Ternyata ilmuwan memperkirakan bahwa kita yang ada di galaksi Bima Sakti ini, jadi bumi itu kan adalah salah satu planet yang memang mendukung kehidupan di jagat raya, mungkin satu-satunya planet yang mendukung kehidupan ya. Tapi ilmuwan memprediksi bahwa galaksi Bima Sakti yang ada buminya, jadi bumi kita ini mendiami di sebuah galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti. Itu konon suatu saat akan bertabrakan. Sudah siapkah kita dengan itu? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita putar dulu intronya dan kita lihat galaksinya seperti apa. Jagat raya yang maha luas ini tentunya masih menyimpan berbagai misteri yang sampai saat ini pun masih belum bisa terpecahkan. Diperkirakan bahwa luas jagat raya ini masih terus berkembang akibat dari Big Bang, di mana Big Bang itu merupakan salah satu teori, maksud saya, untuk mendukung terbentuknya alam semesta ini atau jagat raya ini. Ada beberapa teori-teori mengenai pembentukan alam semesta itu. Salah satunya adalah teori The Big Bang Theory atau ledakan besar. Dulu alam semesta ini tidak ada. Jadi tidak ada atau kehampaan yang disebut dengan the singularity atau singularitas. Jadi nggak ada tuh waktu, ruang, materi, energi, nggak ada. Kemudian terjadilah sebuah ledakan besar akibat sebuah kekuatan yang tidak diketahui kekuatan apa itu. Sehingga terbentuklah semacam ledakan besar yang menyebabkan ruang dan waktu terbentuk, kemudian materi dan energi serta informasi menjadi terbentuk setelah Big Bang itu terjadi. Dan Big Bang ini mengakibatkan pembentukan materi-materi yang ada di alam semesta ini, termasuk juga planet-planet serta galaksi-galaksi yang ada di dalamnya. Ada juga teori nebula, teori bintang kembar, dan teori yang lain. Tetapi ilmuwan di abad modern ini lebih condong kepada teori The Big Bang untuk mendukung pembentukan alam semesta itu sendiri. Nah, luas alam semesta itu sampai sekarang ini pun masih terus berlangsung. Karena alam semesta saat ini yang kita diami hingga saat ini itu masih terus berkembang dari dulu ketika 14 miliar tahun yang lalu. Konon ini perkiraan menurut para ilmuwan ya. Jadi masih terus berkembang entah sampai kapan, dan ilmuwan pun sampai saat ini masih terus meneliti sampai di mana batas alam semesta itu dan alam semesta itu berakhir di mana. Kalau memang berakhir di mana, ada apa di setelah ujung alam semesta itu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan besar yang sampai saat ini masih belum bisa terjawab. Entah sampai kapan ini terjadi. Yang jelas ilmuwan masih terus meneliti hal ini. Nah, berbicara tentang alam semesta tentunya tidak bisa kita tinggalkan yang namanya galaksi. Apa itu galaksi? Galaksi itu merupakan sebuah tempat berkumpulnya ribuan atau jutaan planet yang ada di dalamnya. Sebut saja ada planet-planet yang tidak teridentifikasi oleh ilmuwan kita saat ini. Ada planet nun jauh di sana, entah ada kehidupan apa di sana. Ada planet-planet yang mirip dengan bumi kita dan planet-planet yang lain yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Kemudian berbicara tentang galaksi, ada galaksi yang tentunya sangat familiar di telinga kita,
yaitu ada galaksi Bima Sakti dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan The Milky Way Galaxy. Nah, dalam galaksi Bima Sakti itu ada planet kita tercinta, yaitu planet Bumi atau planet biru. Salah satu planet yang sampai saat ini pun merupakan sebuah planet yang memungkinkan terjadinya kehidupan dan drama kehidupan di situ. Kita galau, kita makan, kita minum, kita menikah, punya anak, punya cucu, sukses, semua ada di planet Bumi. Entah di luar sana ada planet Bumi atau tidak, entah di luar sana ada mirip planet Bumi atau tidak, itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Tetapi di Bumi itu merupakan planet satu-satunya di alam semesta mungkin yang mendukung terjadinya kehidupan atau keberlangsungan kehidupan. Nah, planet Bumi yang kita diami ini ternyata mendiami sebuah galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti atau The Milky Way Galaxy. Nah, kemudian di galaksi Bima Sakti itu terdapat jutaan-jutaan planet yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena kalau saya sebutkan satu persatu akan sangat menyita waktu, berjuta-juta ya, butuh beberapa orang. Nah, kemudian tetangga dari galaksi Bima Sakti itu ada merupakan sebuah galaksi lagi yang bernama galaksi Andromeda. Ya, Anda pasti sudah familiar dengan nama itu, galaksi The Milky Way Galaxy dan Andromeda Galaxy. Tetanggaan ini, jadi galaksi Bima Sakti dengan Andromeda itu tetanggaan. Jaraknya itu ya kalau misalkan diukur dengan ukuran kilometer atau ukuran mile itu wah bertriliun-triliun kilometer antara tetangga galaksi kita dengan Andromeda itu. Tetapi karena kita menggunakan kecepatan cahaya pengukurannya, maka jarak yang triliunan kilometer atau jutaan kilometer itu menjadi 2,5 tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti kita yang kita diami yang ada planet buminya ini. Jadi jarak antara galaksi Bima Sakti itu galaksi Andromeda ternyata menurut satuan cahaya ini masih ukuran ya, sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Wow, tentu ini sangat mencengangkan bukan? Jadi kecepatan cahaya itu kan 300.000 per second atau 300.000 kilometer 300.000 kilometer per detik. Bayangkan saja itu cepatnya seperti apa. Tidak ada materi yang melebihi kecepatan cahaya di alam semesta ini. Jadi seperti itulah jarak antara galaksi Bima Sakti dengan galaksi Andromeda di tetangga kita itu. Nah, ternyata ada berita yang tentunya berita ini ya memang berita yang bisa dibilang berita yang mengkhawatirkan. Kenapa tidak? Karena begini, ilmuwan memprediksi bahwa galaksi kita, galaksi Bima Sakti ini konon suatu saat itu akan bertabrakan dan berpotensi bertabrakan dengan galaksi tetangga kita itu yang bernama galaksi Andromeda. Nah, kebayangkan gimana jadinya kalau galaksi Bima Sakti kita ini yang ada planet buminya, yang ada planet Saturnusnya, yang ada planet Jupiternya itu bertabrakan dengan galaksi Andromeda. Apa yang akan terjadi kalau misalkan benar-benar dua galaksi yang besar ini saling bertabrakan? Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti ini akan membentuk sebuah galaksi yang super besar, yang berbentuk elips. Dan tentunya ketika mereka nanti bertabrakan suatu saat, mereka akan membentur satu sama lain dan terjadi kehancuran besar di antara beberapa planet-planet yang mendiami galaksi itu. Dan planet-planet yang tidak teridentifikasi. Itu akan terus bertabrakan dan mungkin akan terjadi sebuah kehancuran besar-besaran di seputaran planet-planet yang mendiami kedua galaksi itu. Termasuk juga planet bumi yang kita cintai ini. Jadi suatu saat mungkin entah di bumi tahun berapa itu ada kehidupan apa, ada peradaban apa, mungkin akan terjadi kehancuran besar dan bumi mungkin akan berubah bentuknya. Dan bumi mungkin akan berubah iklimnya, bumi juga akan berubah mungkin akan berubah bentuknya, akan berubah ukurannya, akan berubah gravitasinya dan seterusnya. Karena diakibatkan oleh benturan yang sangat besar, diakibatkan antara crash galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti. Sehingga ilmuwan memprediksi ini akan menjadi sebuah benua yang galaksi yang super besar. Yang mungkin diameternya berjuta-juta tahun cahaya. Dan itu akan berbentuk seperti galaksi elips ya.
galaksi elips. Kalau kita lihat kan galaksi Andromeda itu berbentuk seperti spiral gitu. Kalau dilihat dari jauh itu jarak berjuta-juta cahaya, tahun cahaya itu. Nanti akan berbentuk elips ya, kayak gimana elips itu ya? Mungkin kayak semacam begini lingkaran tapi enggak lingkaran tapi ya berbentuk elips seperti itu. Nah, pertanyaan besarnya kapan itu akan terjadi? Nah, ilmuwan memprediksi bahwa tabrakan antara Bima Sakti dengan galaksi Andromeda ini akan terjadi sekitar 6 miliar tahun lagi. Tentu anak cucu kita nggak akan bisa melihat kapan ini terjadi karena 6 miliar tahun itu bukan waktu yang sebentar, itu sangat lama-lama sekali. Kalau Anda punya cicilan, Anda mungkin sudah lunas bertahun-tahun itu. Jadi 6 miliar tahun. Ini hanya sebatas prediksi, bisa tambah lama, juga nggak menutup kemungkinan bisa lebih cepat dari prediksi sebelumnya. Karena kan ya namanya juga ilmuwan ya, sama-sama prediksi. Tetapi kan prediksi itu berdasarkan hitung-hitungan, rumus matematika dan juga hitung-hitungan yang sangat presisi sehingga timbullah beberapa beberapa kemungkinan-kemungkinan yang memungkinkan terjadinya tabrakan itu. Karena menurut ilmuwan saat ini galaksi kita ini, galaksi Bima Sakti ini itu sedang berjalan menuju ke galaksi Andromeda. Karena kalau kita ketahui ternyata benda-benda di ruang angkasa, di alam semesta, di jagat raya ini ternyata nggak diam, nggak statis. Mereka bergerak, ya mereka bergerak sehingga tidak menutup kemungkinan galaksi kita, galaksi The Milky Way galaksi atau galaksi Bima Sakti ini 6 miliar tahun lagi akan bertabrakan dengan galaksi Andromeda, galaksi tetangga kita yang berjarak 2,5 juta tahun cahaya. Wow. Apa yang terjadi ya tentunya kita tidak tahu, kita tidak bisa memprediksi hal itu. Yang jelas ilmuwan memprediksi bahwa sekitar 6 miliar tahun dari sekarang ya, kemungkinan penelitiannya ini sekitar tahun 2021 kemarin. Tapi ya memang namanya juga prediksi. Jadi seperti itulah kira-kira apa yang terjadi jika kedua galaksi besar ini bertabrakan, akan membentuk sebuah galaksi yang super besar dan mungkin, ya ini hanya kemungkinan atau hipotesis saya saja, mungkin akan ada kehidupan-kehidupan yang mendukung kehidupan seperti planet bumi kita ini. Jika suatu saat memang kedua galaksi ini bertabrakan, bukan tidak mungkin akan menghasilkan sebuah planet yang bisa mendukung kehidupan seperti layaknya di bumi yang seperti ini. Ya siapa tahu ya, who knows. Hanya Tuhan yang tahu masalah itu. Ya kemungkinan itu saja sharing kita saat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada diskusi, kita diskusikan di kolom komentar. Kalau ada keterangan yang kurang lengkap atau kurang jelas, silahkan diberikan komentar. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada Anda semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.